Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adik abang dari Komisi Sekolah Minggu GKI Sumut, Tanjung Rejo. Kita bertemu lagi untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita dengarkan persembahan pujian dari kawan-kawan kita dari kelas tanggung. Kita dengarkan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat pujian yang tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat pujian yang tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Terima kasih untuk pujiannya kawan-kawan dari kelas tanggung. Sekarang mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 dan akan dibacakan oleh teman kita Joshua Sitepu. Saya Joshua Sitepu. Saya mau membaca Alkitab. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan menjadi bangsa yang besar dan
memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon terbantin di Moreh. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ menyembah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari Tel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan ia di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ menyembah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ya. Terima kasih Joshua Stepu dan juga kawan-kawan, adik-adik abang yang sudah membaca dari rumah. Jadi firman Tuhan dan tema untuk hari Minggu ini adalah berjalan bersama Tuhan, yang terambil dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus harus percaya sama Tuhan Yesus. Kita harus mengikuti apa yang mau diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Jadi baik di dalam kehidupan kita, di rumah, di sekolah, ataupun ketika bermain bersama kawan-kawan, kita harus tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Apapun yang kita lakukan, kita harus berserah dan bersama-sama berjalan dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi dalam pembacaan Alkitab kita hari ini,
ada beberapa tokoh adik-adik. Siapa aja itu? Iya. Yang pertama ada Abram, yang kedua ada Sarai, istrinya. Jadi Abram itu adalah orang yang tinggal di negeri Ur-Kasdim. Ya, adik-adik. Jadi dia tinggal di sana pada saat itu usianya sudah 75 tahun. Nah, kalau sekarang umur 75 tahun itu artinya sudah sangat tua. Sudah kakek-kakek, mbah-mbah, udah jadi opung-opung. Kadang jalan pun susah. Tetapi tidak bagi Abraham. Jadi Abraham tinggal bersama saudara-saudaranya, bersama istrinya, menikmati masa tuanya di tempat tinggalnya si Abraham. Tetapi dalam bacaan kita di sini Allah memanggil Abraham untuk pergi, untuk keluar dari tempat tinggalnya. Loh, kenapa begitu, Bang? Iya, Tuhan berfirman, Tuhan memanggil Abraham supaya Abraham pergi menuju tempat yang akan Tuhan tunjukkan kepada Abraham. Kemana itu? Ya, pada saat itu Abraham nggak tahu Tuhan mau nyuruh dia kemana. Tetapi Abraham nggak berpikir, loh, aku kan sudah tua, sudah enak di sini, di kampungnya, sudah nyaman, mau kemana lagi? Tetapi Abraham tidak memikirkan hal itu. Ketika Tuhan memanggil Abraham, Abraham langsung mau, langsung mengiyakan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan suruh kepadanya, ia menjalankannya. Artinya di sini adik-adik, Abraham sangat menghormati Tuhan. Abraham percaya sama Tuhan. Abraham mengimani Tuhan sebagai Allahnya yang memelihara kehidupannya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah, Abraham pun mau melakukannya tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Dan Allah pun berfirman kepada Abraham dalam bacaan kita tadi, ada di ayat yang ketiga, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itu Allah bahwasannya Abram sangat menghormati Allah, mencintai Allah, sehingga Allah pun berjanji dan berfirman kepada Abram akan memberkati dia. Pada saat itu Abram belum mempunyai anak, dan Allah berjanji bahwasannya keturunan Abram akan memenuhi dunia ini, dan kitalah menjadi anak-anaknya Abraham. Ada lagunya loh adik-adik, kita nyanyikan ya. Oke. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ya, kita adalah anak-anak Allah, sehingga kita harus berjalan sama seperti Bapak kita, Bapak Abraham, yang menuruti segala perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Juga kita, mulai dari kelas kecil, tanggung, pra-remaja, kita harus mengikuti Tuhan di dalam kehidupan kita, baik di rumah, di sekolah, dan di lingkungan kita. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan dan apa yang Tuhan perintahkan. Meskipun kita menghadapi kesulitan, menghadapi pencobaan, ingat, Tuhan ada bersama kita, berjalan di samping kita, dan menuntun langkah kaki kita, adik-adik. Amin. Demikian firman Tuhan untuk hari Minggu ini. Sekarang kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, sudah belajar mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya apa yang sudah kami dapatkan, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan selalu berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan, terimalah doa ini dalam doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik.